Selamat siang untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya atas nama Dortia Nau dari Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Di sini saya akan melakukan pembahasan video yang ketiga, mata kuliah, kajian seminar masalah-masalah sosial tentang ilmu sosial dan kemanusiaan, yang diedit oleh Jeff Herlin dan Ursula Muller. Pembahasan yang pertama dari slide yang pertama ini mengenai masalah sosial laki-laki. Laporan riset nasional, adapun poin-poin utama yang sangat penting di sini di beberapa negara. Yang pertama dari negara Estonia. Yang perlu dibahas di sini ada survei representatif dengan ribuan responden dilakukan pada akhir tahun 1990-an tentang pekerjaan, rumah, kesehatan, pengucilan sosial, dan kekerasan. Yang kedua, cakupan relatif baik pada pekerjaan dan kesehatan, bukan pada pengucilan sosial. Ketiga, gender atau maskulinitas pria tidak secara langsung disajikan dalam kebanyakan penelitian jenis kelamin. Yang keempat, masalah sosial diwujudkan dalam pendekatan usia harapan hidup laki-laki. Dan kelima, masalah pria, kelebihan beban kerja, intensifikasi kehidupan kerja. Yang kedua, dari negara Finlandia. Ada cukup banyak studi penelitian yang menyediakan informasi tentang laki-laki dan praktik laki-laki. Belum ada perkembangan ekstensif dari studi kritis dan terfokus pada pria dan praktik pria. Ada beberapa perkembangan terbatas dalam studi tentang pekerjaan, organisasi olahraga, dan beberapa aspek kesehatan. Yang ketiga, ada interkoneksi yang kuat antara empat area terfokus. Tema yang meresap yang telah disoroti dalam penelitian Finlandia adalah kesialan beberapa pria dalam istilah kematian, penyakit, isolasi, penggunaan alkohol, dan kehidupan dalam bekerja. Yang berikutnya tentang negara Jerman. Masalah yang sebelumnya ditangani sebagai masalah wanita, setidaknya ada di bagian telah berhasil diubah menjadi konflik gender. Yang kedua, studi terbaru tentang pria tampaknya secara umum tertarik untuk menunjukkan pria juga dipengaruhi oleh risiko kesehatan. Yang ketiga, ada pluralitas maskulinitas dapat melayani tujuan mengacu pada keterkaitan dari berbagai jenis. Wawasan bahwa maskulinitas saling terkait satu sama lain menarik semua perhatian analitis celaan terhadap penelitian feminis yang salah dituduh mengabaikan pluralitas laki-laki. Yang keempat, salah satu ciri penelitian pria dan maskulinitas adalah yang genap normal prosedur ilmiah dalam memberikan laporan state of the art sebagai konteks penelitian agak sering dilanggar. Pada slide berikutnya tentang kesenjangan yang diidentifikasi dari laporan statistik nasional informasi. Yang pertama dari negara Estonia. Data tampaknya cukup andal, namun informasi statistik tentang manusia makhluk hidup sangat miskin dibandingkan dengan yang ada di lingkungan industri, bahkan bahan bakar dan perumahan. Yang kedua dari negara Finlandia. Dalam beberapa tahun terakhir telah terjadi peningkatan sejauh mana sumber statistik pemerintah telah dipilah berdasarkan gender. Tetapi masih ada akan kebutuhan untuk disagregasi gender lebih lanjut. Yang berikutnya dari negara Jerman. Masalah dari banyaknya data yang ada terletak pada fokusnya produksi dan pengumpulan data, serta konsep dasar masing-masing populasi berbeda sedemikian rupa sehingga sampai sekarang tugas detektif untuk menemukannya dasar apapun untuk membandingkan
dan menghubungkan data satu sama lain untuk menemukan informasi yang komprehensif dan masuk akal tentang pria. Oleh karena itu, ada kekurangan studi perantara yang mungkin menutup kesenjangan antara konsep teoritis maskulin dan hubungan gender. Yang berikut dari negara Irlandia. Secara umum, kualitas informasi statistik tentang pria di Irlandia beragam, sedangkan negara telah mengupayakan aspek strategis kesetaraan gender sejak kemunculan feminisme gelombang kedua pada pertengahan tahun 1970-an. Pada slide berikutnya tentang Laporan Nasional tentang Hukum dan Kebijakan. Yang pertama dari negara Estonia. Rancangan Undang-Undang Kesetaraan sedang disiapkan oleh Biro Kesetaraan antara wanita dan pria. Yang kedua, sulit untuk menghubungkan masalah sosial laki-laki, yaitu dari pengangguran, kesehatan, tingkat perceraian yang tinggi, dan penggunaan alkohol. Berikutnya, pemerintah telah mengembangkan beberapa program untuk menangani sosial laki-laki, termasuk pencegahan alkoholisme dan penggunaan narkoba. Berikutnya dari negara Finlandia. Kebijakan hukum dan pemerintahan nasional dibingkai dan dicirikan oleh campuran formal kompleks. Yang kedua, Undang-Undang Finlandia tentang kesetaraan antara pria dan wanita mulai berlaku pada tahun 1987. Ketiga, pengecualian berdasarkan gender untuk pola yang umumnya netral gender, di mana pria berada secara eksplisit atau implisit meliputi wajib militer menjadi tentara. Selain itu, ada berbagai aktivitas politik di luar pemerintahan. Slide yang berikutnya tentang masalah kesehatan tidak banyak dilaporkan di Amoletti dan Italisanomat. Pertama, di negara Jerman, luar biasa 3 surat kabar paling tersebar di Jerman mengungkapkan penolakan menyeluruh terhadap refleksi maskulinitas. Di Irlandia, orang Irlandia menyukai surat kabar harian mereka dan cenderung memilih yang lebih baik kualitas media yang serius dibandingkan dengan pers tabloid. Yang kedua, sifat pers Irlandia yang relatif non-tabloid sebagian dapat direduksi menjadi ketat sifat hukum yang membatasi jurnalisme investigasi agresif, yang penamaan dan mempermalukan pria, politisi, pelaku pelecehan seksual terhadap anak, dan sebagainya seperti yang terjadi di Inggris misalnya. Pengaruh kedua adalah kekuatan tradisional gereja Katolik yang sejak pembentukan negara Irlandia pada tahun 1922, wacana yang diatur secara ketat seputar masalah sosial moral. Pria Irlandia secara tradisional diwakili dalam cara-cara deseksual. Sebagai contoh, hegemoni maskulinitas tradisional pendeta selibat mengungkapkan pada tahun 1990-an sejumlah besar seks anak pelecehan oleh para pendeta dan penyembunyian sistematis pelecehan oleh gereja telah dilakukan penting untuk melemahkan hegemoni gereja. Pendeta pedofil telah menjadi simbol kunci bahaya bagi anak-anak. Sebuah konstruksi sosial yang sepenuhnya merupakan media peristiwa yang menyiratkan hubungan yang jelas antara selibat dan pelecehan seksual terhadap anak. Secara signifikan, padahal masih banyak lagi terpidana pelanggar seksual yang menikah heteroseksual pria, maskulinitas heteroseksual mainstream di dalam dan di luar keluarga Irlandia belum telah bermasalah. Hal ini mengungkapkan peran pers dalam mendukung dan memproduksi asumsi normatif tentang laki-laki dan hubungan gender. Sekian
pemaparan video yang ketiga dari saya. Atas perhatian bersama, terima kasih yang telah menontonnya. Sekian dari saya.